والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. Nah berkata Allah melalui hadad kitabnya Risalatul Mu'awanah sampai di perkataan di bab niat beliau berkata, saudaraku berusahalah agar niatmu dalam beramal saleh semata-mata murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat engkau akan melakukan perbuatan yang mubah, maka niatkanlah sebagai penunjang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, sesungguhnya jika dalam satu amal perbuatan terkumpul niat-niat yang banyak, maka pelakunya akan mendapatkan pahala yang sempurna dari masing-masing niat itu tanpa berkurang pahala niat itu sedikit pun. Contohnya, di antara perbuatan ibadah ia berniat membaca Al-Quran dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam hal ini si pembaca mendapatkan pahala orang yang membaca Al-Quran dan mendapat niat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak lagi niat soleh lainnya. Contoh dalam perkara yang mubah adalah saat makan kau berniat agar lebih kuat dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka makanmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau diberi pahala orang yang beribadah. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Selain engkau niatkan agar kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niatkan pula sebagai ungkapan rasa syukur dari dalam dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rezeki berupa makanan tersebut. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kulu min rizki rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah engkau kepadanya. Selanjutnya samakanlah dengan perbuatan soleh dan mubah lainnya, dan juga perbanyaklah niat yang soleh sebisa mungkin. Kemungkinan niat itu bisa diartikan salah satu dari dua makna. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di dalam hidup ini kita disuruh memperhatikan niat hidup kita. Ketika kita sudah menyembah Allah di dalam dunia yang sementara ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lidah Nabi Muhammad SAW menyuruh kita berusaha sekuat mungkin untuk menjadikan semua niat amalan ibadah kita ini ada niatnya. Semua amal soleh tidak boleh tidak ada niat. Jadi setiap mau beramal apapun, mau sholat, mau ngajar, mau bersedekah, semuanya
yang kita lihat dari perbuatan, wah harus ada niat. Tak boleh tanpa niat. Siapa yang ngajarkan ini? Nabi Muhammad. Dulu orang tak tahu apa itu. Orang tahunya jalanin hidup saja, beramal berbuat saja. Maka di mazhab Imam Syafi'i, niat ini wajib di dalam sholat, puasa, apapun amal ibadah harus ada niat. Nah, semua gerak-gerik kita sekarang ini mesti kita lihat niatnya dulu. Allah. Ternyata niat inilah nanti yang akan membuat satu buah di akhir. Gara-gara niat kita baik, nanti akhirnya baik walaupun perjuangannya ada. Ini rumus. Ini adalah kunci yang Rasulullah berikan supaya manusia ini bisa selamat dari fitnah dunia ini. Kita ini kan melihat dunia terus seram, dunia ini wah ini zaman dari begitu terus kisah dunia ini. Dari dulu sebenarnya. Nah, bagaimana kita selamat? Kita punya niat. Bukan kita kenal sama fulan yang hebat, fulan yang kuat, fulan punya pedang, fulan punya kekuatan ini. Itu cuma gambar-gambar hidup saja. Kita punya niat akan menyelamatkan kita. Itu orang bahari dulu kalau orang musafir mau merantau disuruh perbaiki niatnya. Ini tidak kelihatan, tidak bisa dicuri barangnya. Modal hidup ini tidak bisa dicuri kalau sudah ada niat. Apapun yang mau kita tempuh, mau buka toko, mau nikah, mau apapun, pasang niat dulu. Sudah masang niatnya benar, aku mau nikah benar sudah. Aku niat untuk menjaga dari maksud ini. Insya Allah akan terbuka pintu jodoh ini. Siapa? 70 pintu. Ibnu Junaid al-Baghdadi mengatakan, man fataha lahu abwaban niyah min niyatus salihah, fataha Allah lahu 70 baban min abwabit taufiq. Barang siapa terbuka dan membuka di dalam dirinya satu niat yang baik, maka Allah akan buka 70 pintu taufik, kekuatan untuk terjadinya niat tersebut. Nah, niat ini memang ditanam di dalam hati. Karena bukan sembarangan niat ini, cuma orang berilmu yang berniat. Orang berguru tahu dengan niat, menghargai niat ini. Tapi orang-orang ahli maksiat, tak kenal Allah, tak tahu kebesarannya Allah, tak tahu sama niat. Nabi Muhammad ngajarin umatnya untuk berniat. Maka Habib Abdullah ada bilang berusaha. Buat satu usaha yang khusus apa? Untuk punya tanaman niat. Baik itu urusan apapun, dagang apapun, setiap hari ke pasar pakai niat terus. Asalnya disuruh kita berusaha dalam beramal, berbuat amal soleh, amal yang soleh, amal yang memang disunnahkan. Dan juga semata-mata niat itu karena Allah. Niat kita memang begini, kenapa? Karena kita sudah dengarkan wasilah untuk mendapatkan sesuatu itu dihukumkan hukum tujuan. Wasilah kita mau ke masjid, saya mau ke masjid, saya mau beli motor supaya ke masjid. Nah, motornya jadi ibadah. Karena wasilah ke masjid pakai motor. Nah, semua itu wasilah tadi supaya dapat rezeki di rumah, berlimpah ruah rezeki. Supaya ibadah tenang. Supaya bisa dekat sama Allah, bisa bersyukur sama Allah. Nah, wasilah ini kita minta ada apa-apa, tapi puncaknya untuk mencari ridho Allah. Sudah itu, habis kita niatkan, dan niatku puncaknya adalah mencari ridhonya Allah, mencari cintanya Allah dan Rasulullah SAW. Dengan niatnya aku pasar dan niatnya para wali Allah ketika mereka berniat ke pasar. Al-Fatihah. Begitu juga makan, dengan niat ini aku niat punya ibadah kuat. Dengan niat ini dan niat para wali Allah ketika makan Al-Fatihah, kan Bismillah. Tidak pakai Fatihah pun boleh. Tapi ulama senang pakai Fatihah Al-Fatihah. Karena Fatihah ini bukan main. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW.
Kita dulu berusaha. Nah ini harus kita usahakan. Jangan pikir ke sana kemari untuk menyelesaikan masalah. Asal niat, masalah mulai terselesaikan. Ada jalan-jalan yang dibuka sama Allah berkat nih niat. Nah, pelan tapi ada yang dibuka oleh Allah di waktu yang diinginkan oleh Allah. Ini adalah kekuatan. Inna nusra li hadhil ummah bi khulasaih. Nabi Rasulullah pengen ada tanaman ini tertanam di hati umatnya. Dia bilang, kalian tahu wahai umatku, pertolongan Allah akan muncul ketika sudah tertanam di hati manusia ini mencari ridho Allah. Kalau sudah setiap gerakan kita pengen ditolong sama Allah, doanya banyak-banyak bagus. Tapi yang paling hebat ini yang menolong apa? Kalau sudah beramal cari ridho Allah sama Rasulullah. Tanaman ini, niat inilah yang mengundang pertolongan Allah. Membuka pintu langit, terbuka langsung apa? Ada suara seorang hamba yang mencari ridho Allah. Beda sudah doanya. Tapi kalau yang pakai nafsu, nggak bisa. Maunya supaya dipuji orang, maunya supaya diangkat orang, maunya supaya dibilang orang hebat, maunya dibilang supaya aku ini wali, aku ini habib, aku ini orang besar. Nah, habis. Nggak bisa dekat sama Allah. Nggak bisa. Orang yang mau dekat sama Allah harus dia buka pakaiannya sudah. Harus ya dan tauli ana al-faqir wa ya dzal izzati ana al-habib. Ya Allah, aku hamba yang fakir, tidak apa-apa. Ya Allah, aku hamba yang hina. Lalu bisa dekat baru Allahumma Allah bersamaku. Nah, jadi harus kita tanam ini. Ya. Jadi alatnya sudah ada di hati kita. Apa itu? Niat supaya nyambung dengan kerajaan langit. Kerajaan yang besar yang mengatur dunia dan jagat raya ini akan membuka pintunya. Kalau tidak tertutup, mau naik tak bisa. Doa kita. Kenapa? Ini orang hidup bukan mau nambah Allah. Ini orang hidup tidak sampai ke Allah. Allah aja tidak bisa nembus, tidak bisa. Orang dulu nyebut nama Allah, mau sholat apa? Oh, mau ketemu Allah. Allahu Akbar, langsung muncul Allah bersama dia. Ka'bah di hatinya. Karena memang apa? Niatnya benar hidup. Niatnya mencari ridho. Hidup ini sudah Allah pandangannya, tujuannya Allah. Jadi tidak bingung-bingung, tidak jauh-jauh nyari Allah. Kemana pun dia bersama Allah. Allahu Akbar, nah nyambung langsung sama Allah. Dengan namamu ya Rabb, Bismillahirrahmanirrahim. Tidak kemana-mana. Tapi kalau orang sudah niat hidupnya tidak ada, belum tertanam niat ini, tidak pernah muncul Allah. Yang ada apa? Di hatinya bisikan-bisikan. Mungkin di sholat cuma melamun saja, tempat lamunan hayalan di sholat. Kesana kemari dia melamun, merenung. Ada hal sholat, orang sholat langsung ketemu Allah, kerajaan Allah. Oh, dia langsung. Sampai sebagian mereka para sahabat lupa segala-galanya. Rasulullah kalau sudah sholat, mau sholat, arihna ya Bilal. Bahagiakan kami wahai Bilal. Maksudnya azan. Rasulullah kalau bingung mau sholat, kita sholat jadi beban. Malunya kita ngomong begitu. Supaya hilang beban kita sholat dulu. Orang dulu kadang-kadang bertabarruk. Kalau lagi panas-panas, masuk masjid sunnah itu zuhur untuk mendinginkan dulu. Tak apa-apa menakhirkan sholat untuk mendingin supaya bisa khusyuk, supaya tidak terlalu terik matahari kan sakit kepala. Kadang-kadang juga habis ketemu cerita dunia panjang, orang kadang-kadang duduk dulu sebentar, nurunkan dulu pikiran-pikiran dunia ini supaya sholat bisa nyaman. Kita mau sholatnya nyaman.
Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita disuruh berusaha. Sekarang kita disuruh berusaha untuk punya niat mencari ridho Allah dan memiliki niat-niat yang baik lainnya. Ya, oleh kita disuruh nikmati. Yang mubah pun kita niatkan jadi yang baik, berubah. Tapi disuruh rubah semuanya. Walaupun amalan yang mubah, berubahlah amalan yang mubah itu karena niat-niat yang ada pada diri kita. Dikumpulkan niat itu banyak-banyak. Jangan satu amal sama satu niat. Banyakin kata Allah ada bilang. Banyakin niatnya. Setiap niat kita dapat. Setiap niat kita dapat. Setiap niat kita dapat. Nanti di akhirat banyak manusia yang dilihat di bukunya tidak pernah sedekah, pernah haji, pernah bangun masjid. La ilaha illallah ya Rabb. Ulun ini fakir miskin, tidak punya harta bangun masjid. Tak punya ini, tak punya itu. Oh, dulu kau punya rencana. Dulu kau punya niat, kalau aku kaya, kalau aku punya duit, kalau aku begini. Ketika kau berjuang, berdagang, bekerja, kau niat dulu. Aku bekerja, mudah-mudahan dengan rezekiku ini aku bisa nolong keluarga, nolong anak, istri, semuanya. Nolong bangun masjid, bangun majelis, bangun ini. Walaupun tidak terjadi, sudah ditulis sama Allah. Tapi seringnya orang yang berniat di dunia ini Allah buka 70 pintu kekuatan untuk terjadi kejadian tersebut. Nah, kita tanamkan sekarang. Jangan sampai amalan tidur kita, makan kita kecuali niatnya banyak. Kalau tak mau ngambil waktu banyak, aku niat seperti niatnya para wali Allah, kekasih Allah ketika makan. Baru makan. Mau pakai Fatihah, boleh. Tak pakai Fatihah, apa. Nah ya hadirin, Allah perintahkan kita untuk makan. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat. Makanlah makanan yang baik-baik. Arti baik ini luas. Enak, nyaman, halal, bukan hak orang. Ini harus dimakan makanan yang baik. Yang kami sudah berikan rezeki itu kepada kalian. Makanlah makanan-makanan yang baik. Atas segala rezeki yang kami sudah berikan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita juga untuk apa? Kulu min rizqi rabbikum washkurulah. Makanlah rezeki dari Tuhan yang telah memberikan kepada kalian. Jangan tidak dimakan. Ada rezeki makan, syukur. Dan bersyukurlah dengan itu. Dari suruh makan dan suruh bersyukur. Dapat pahala syukur gara-gara makan. Namanya makannya ini ibadah sudah. Bukan makan nafsu lagi sudah. Apa sebab dia makan gara-gara mau bersyukur sama Allah. Beda sama orang makan dengan nafsu, sama makan dengan syukur. Umat Nabi Muhammad ini diberikan Allah jalan-jalan kebahagiaan banyak sekali. Itulah rugi kalau misalnya umat Nabi Muhammad tidak tahu cara membahagiakan diri. Sangkanya agama ini susah, kaku, taunya marah-marah saja. Ini tidak boleh. Islam ini nyaman. Gara-gara nyaman lah sahabat-sahabat dulu senang masuk Islam. Sampai yang miskin senang, yang kaya senang, yang sakit senang, yang tidak punya rumah senang, yang punya rumah senang, semua senang ikut Nabi Muhammad SAW. Sampai ke surga lagi kebahagiaannya itu. Karena sudah tahu dan mengerti, maka seorang hamba akan melihat Islam ini adalah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada dirinya. Kemuliaan yang sangat dahsyat yang Allah pakaikan di dalam kehidupannya. Jalan hidup yang dibawa oleh Nabi Muhammad untuk menyelamatkan kita semuanya di dunia ini, dunia yang sementara ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan anugerah dan rahmatnya kepada kita semua. Dan mulai detik ini sudah ada tanaman itu. Jangan bisa nanam ini, bisa tumbuh pohon di rumah kita. Sekarang tanamannya kita niat soleh. Nggak ada lagi sudah bisikan. Lihat hatinya. Ya Allah, hatinya sudah penuh dengan niat. Bukan penuh bisikan, bukan penuh keraguan, bukan penuh emosi, bukan penuh ego,
tapi ada niat. Sampah-sampah tidak ada lagi sudah. Iri, dengki, sombong tidak usah dipelihara. Ini sampah, buang saja. Kita punya sesuatu yang mahal, mustika yang mahal yang mau kita tanamkan di hati kita, yaitu niat yang baik, mencari ridho Allah dan niat-niat yang lainnya yang Allah perintahkan kita untuk lakukan di muka bumi ini. Kalau orang sudah punya niat yang baik dalam hatinya, kebaikan ini mulai datang terus. Rumus karena ini, itu langit terbuka terus langsung. Saya buka terus minta sama Allah. Baru niat baik saja ini, langsung pertolongan Allah muncul sama kita insya Allah. Doa kita mustajab insya Allah. Mungkin selama ini doa kita tidak kabul, tidak punya niat kita. Ya. Coba kita niatkan dulu, niatkan benar-benar, tanamkan. Apa itu niatnya? Puncak niatnya mencari ridho Allah, itu puncaknya. Yang lain sebutkan mau ini, mau dapat harta banyak, apa-apa. Mau minta sama siapa lagi kita? Minta. Tapi jangan pakai nafsu. Mintanya ini supaya kita bersyukur juga. Minta rezeki makan supaya kita bisa bersyukur. Minta sehat supaya bersyukur sama Allah. Minta apapun minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah berikan itulah yang terbaik insya Allah. Tidak ada lagi. Ada pilihan yang paling baik itu pilihan Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu, pengertian, mengerti dengan apa yang Allah beri. Dan Allah tidak beri, kita ngerti kenapa Allah tidak memberikan kita. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari fitnah dunia ini. Dan kita bisa mengamalkan ilmu. Di hati kita bercahaya, cahaya iman. Di hati kita ada niat yang baik. Sehingga Allah bukakan pintu langit, mendengar suara kita. Karena kita memiliki kebaikan yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Surah Al-Fatihah.